Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam siaran kebaktian Hari Sabat. Tetap tenang dan bersabat di rumah. Sekali lagi kita memberikan segala pujian dan penyembahan di atas berkat dan perlindungan yang kita terima daripada Tuhan setiap hari. Mari kita mulakan puji-pujian kita pada hari ini dengan doa. Saya mengundang saudara dan saudari untuk berdoa bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah kami terima sepanjang 6 hari yang lalu. Sementara kami memuji Engkau, biarlah malaikat-Mu menyertai kami Bapa. Semoga Engkau bersuka cita, dan biarlah puji-pujian ini Bapa dapat mendekatkan hati kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yesus telah mati di kayu salib untuk membayar segala hutang dosa kita. Dia memberikan keselamatan dengan percuma. Apa yang dia minta adalah percaya dan datanglah kepadanya. Mari kita orang-orang berdosa datang kepadanya. Carilah rahmatnya dan percaya kepada janji dia. Sebab barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan kecuali melalui Dia. Kita nyanyikan lagu Marilah Orang Berdosa LPMI 107. Sementara kita menjalani hidup di dunia ini, sudah pasti banyak sekali cabaran hidup yang kita tempuhi. Seringkali kita merasa lemah, tetapi janganlah kita bimbang karena Tuhan pasti akan bersama kita. Saudara dan saudari, teguhkanlah persatuan kita dengan Tuhan dan alamilah kehidupan dengan penuh kuasa dari Dia.
Mari kita nyanyikan bersama-sama LPMI 186 Bertapa Teguh Persatuannya. Marilah kita sama-sama berdiri teguh bersama dengan Tuhan. LPMI 169 berdiri dalam perjanjian Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Tuhan, sepanjang zaman ucapkan pujian, kemuliaan tertinggi nyanyikan, tinggal di dalam janji Tuhan, tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh, aku tinggal dalam janji Tuhan, berdiri dalam perjanjian kekal, biarpun kabut kesusahan tebal, oleh sabda Tuhan jiwaku kebal, tinggal di dalam janji Tuhan, tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh, aku tinggal dalam janji Tuhan, berdiri dalam perjanjian Raja, bersatu dengannya karena cintanya, diberi kekuatan oleh cintanya, tinggal di dalam janji Tuhan, tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh, aku tinggal dalam janji Tuhan. I have been missing my friends, classmates, and teachers because I have been staying at home for weeks now. I also missed my graduation ceremony because of coronavirus, which I have been hearing from everybody. But what really is coronavirus? Do I need to be afraid of it? Is that why we need to stay at home? They say the virus is too small to be seen. It grows and multiplies inside a person's body. They also call it COVID-19. It is a round virus with antenna that sticks out from it. It travels to the nose, mouth, even the eyes.
This is why people get sick. Our body has special cells that fight off viruses. But since COVID-19 is just new, our immune system is not familiar with them. And so medicines and treatments are still not available. So people get really sick. Even if we do not get sick, we may carry the virus and transfer it to our parents, grandparents, or even our teachers. Since this new virus loves to travel, a person can be infected through droplets by cough or sneeze, achoo. We can help stop it from spreading. Our goals are: number 1, not to share the virus. Wear a mask if you're feeling sick. And number 2, not to be infected by staying at home. It's easy as A, B, C, and D. A, always wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Especially after you have been in a public place or after blowing your nose, coughing, or sneezing. If soap and water are not available, use a hand sanitizer that contains at least 70% alcohol. B, bigger space for everyone. Practice physical distancing by avoiding big gatherings of people. Do not do friendly handshakes during this time. People will not feel offended because they want to protect themselves too. C, cover when you blow. Achoo! Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. The thing that works best for now is to stay at home. With this, the virus will be bored with no one to stick to, and they will go away. But remember, although we are physically distant, we can remain emotionally connected by praying for one another and keeping our communication open to let our friends know that we care. D, divine intervention. The Bible says in the book of Isaiah, chapter 41, verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hands." Let's pray for each other. Remember, Jesus loves me, you, and everyone. Goodbye, stay safe, spread a little sunshine. In the 1880s, Ellen White visited Oslo, Norway, and preached at the Bethel Seventh-day Adventist Church. Today, Oslo is one of Europe's most expensive cities, although it ranks high on quality of life. It's the center of the Norwegian economy and government. The Bethel Church still operates at a prime location in the heart of the city. On Sabbath, you'll find a melting pot of cultures forming Sabbath school classes and then coming together for the main service. In this church, youth are a high priority. In 2017, a portion of Your 13 Sabbath offering started a renovation project for a space specifically for youth outreach. The youth group in Oslo is very active and inclusive. Today, Alex and Marielle are asking church members to spread the word about upcoming events to any young person they know. There are universities scattered throughout Oslo, with many students hoping to make new friends. This group happily welcomes newcomers into the close-knit community. Events are scheduled throughout the week for the youth to connect with each other outside of church, too. I love the cabin trips that we have, going skiing and hanging out together, because then you get to have like a lot of deep conversations together too with friends that you normally don't get the possibility to in normal settings. I'm a very social being. I need people and just a bunch of great guys and girls, good people to hang around with. On this Sabbath, they've planned a picnic in the park after church where they can socialize and get to know each other.
For me, I don't always think about it as much as it being, the youth group, more as it's my friends. We want to go hang out, and then we can just like make an arrangement and get together. Each Sabbath afternoon, the youth group from the Bethel Church joins young Adventists and their friends from all over Oslo for conversation, testimonies, and music. This gives them another opportunity to recharge spiritually and socially. Although this larger community benefits from spending time together, there are many in Oslo who don't know Jesus. The challenges of working in such a large urban area can be discouraging. Norway is a very secular country, so of course it makes it more difficult for mission workers telling people about the gospel, because everyone has sort of heard about it and they have in a way made their own opinion about it, so it makes it very difficult to show them how good it really is. The young people in Oslo ask Adventists around the world to join them in prayer. We need prayer for trying to have the best kind of environment for people to get more involved with God and each other. So pray for some spiritual guidance, help us to be more or better at meeting people and show others that we are Christians. Please pray for this group in Norway, and thank you for your support of the 13th Sabbath offering that is helping this group reach more young people. Sahabat semua, jumpa lagi kita di hari Sabat ini, dan kami mampu berkongsi bacaan sekolah Sabat ke-6. Maju coba kita sekolah Sabat pada hari ini. Yesus membaca di gereja. Kita selalu pergi gereja bila hari Sabat, kan kawan-kawan? Tapi sekarang sudah 8 Sabat, kita tetap tenang dan bersabar di rumah. Kawan-kawan, kamu rindu pergi gereja? Apa kamu suka rindu di gereja? Nyanyi cerita sekolah Sabat, suka jumpa kawan-kawan. Kami suka pergi gereja, rindu pergi gereja, dan rindu semua kawan-kawan di gereja. Nah, kawan-kawan, Yesus juga suka pergi gereja setiap Sabat. Mari kita baca hafalan kita Sabat ini. Ayat Faatan kita dalam Mazmur 222 ayat 1. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oke kawan-kawan, hari ini kita dengar cerita Yesus. Waktu Yesus kecil, Yesus selalu
susah, ia keluar dari Nazaret sebab Yesus mahu tolong orang-orang di tempat lain. Dimanapun Yesus pergi, ia akan kerja agar orang-orang lebih banyak tanpa sekolah. Bila Yesus sudah pergi tempat jauh, dia balik melawat ke kawan-kawannya di Nazaret. Mereka gembira berjumpa. Orang-orang Nazaret sudah dengar cerita-cerita tentang Yesus. Mereka tahu dan Yesus banyak sembuhkan orang. Yesus juga banyak tolong orang. Bila hari Sabat tiba, Yesus gembira berbangga Allah di Nazaret. Semua orang-orang suka tengok Yesus kan balik. Orang-orang suka tengok Yesus. Mereka meminta Yesus membaca gululan Alkitab. Yesus gembira membacanya. Dia suka menolong gereja. Seorang pelayan gereja mengambil satu gululan Alkitab untuk Yesus bacakan. Pelayan Alkitab yang bernama Kitab Yesaya. Yesus memegang gululan Alkitab itu dan mulai membaca. Suara Yesus kuat dan jalan. Waktu Yesus selesai baca, dia duduk dan bercakap tentang kata-kata yang dia baru bacakan. Kita gembira ke gereja pada hari Sabat. Kita gembira meminta Allah dengan keledakkan kawan-kawan kita. Kita menyanyikan lagu-lagu untuk memberitahu Allah, aku mengasihimu. Kita membaca dari buku Alkitab dan bercerita tentang cerita-cerita dari Alkitab. Kita berdoa, kita gembira menyembah Allah sama seperti Yesus. Sabat adalah hari gembira. Waktu kita pergi ke sekolah Sabat dan gereja pada hari Sabat, kita sedang memberitahu Yesus yang kita sayang Yesus. Oke kawanku, makan tak boleh ke gereja lagi bila COVID-19 habis. Sama-sama kita berdoa, kawan-kawan. Mari kita tetap tenang dan bersabar di rumah kita sehingga kita dapat ke gereja lagi. Bye kawan-kawan, jumpa lagi. Did you know you can watch Hope Channel Southeast Asia on your smartphone? Just follow 3 easy steps. First, search for the Hope Channel application on Apple Store or Play Store. Next, download the app. Now you can watch Hope Channel Southeast Asia for free. That's it. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada umat-umat Tuhan di Sabah, di wilayah persekutuan, di Malaysia dan dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam program Sekolah Sabat, diskusi Sekolah Sabat Hope
channel Sabah yang pada pagi hari ini kita sangat-sangat diberkati karena kita telah dihadirkan, kita mempunyai narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Pastor Jibril Simba, Pastor Ferdinand Solanai. Kita ucapkan selamat Hari Sabat kepada mereka berdua. Selamat Sabat. Apa kabar Pastor? Kabar baik. Apa kabar Pastor? Baik. Nampaknya COVID-19 sudah semakin reda dan syukur kemungkinan besar PKPB akan dilaksanakan tidak lama lagi. Dan kita terus bersyukur atas penjagaan Tuhan kepada kita. Baiklah, tajuk Sekolah Sabat kita, forum Sekolah Sabat kita pelajaran ke-6 pada pagi hari ini, pagi Sabat hari ini adalah mengapakah penafsiran diperlukan. Mengapakah penafsiran diperlukan? Di mana ayat inti terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah ayat inti Ibrani 11 ayat 6. Satu ayat inti yang benar-benar mempunyai makna di dalam kehidupan kita yang Kristen. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman dihasilkan daripada pembacaan kita melalui Alkitab ataupun apa yang kita lihat, apa yang kita alami, yang kita kaitkan dengan Dia yang tidak kelihatan. Sebelum kita mulakan, teruskan sesi perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengundang Pastor Jibril Simba sebagai Sekretari Eksekutif Sahabat SD Mission untuk melayangkan doa bagi kita. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bersemayam di atas kerajaan Maha Tinggi di sorga. Pada Sabat yang indah ini kami datang ke hadirat Tuhan. Bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan kekurangan dan kelemahan kami masing-masing. Dan pada saat ini, sementara kami berbincang dan juga membahagikan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, kami mohon kehadiran Roh Kudus memimpin kami. Buka hati dan pikiran kami yang kami mau serahkan kepada Tuhan supaya kami diajar, agar pengertian kami hanya melalui pimpinan Roh Kudus yang berdasarkan kebenaran Alkitab. Oleh karena kebenaran Alkitab itu yang telah membebaskan kami. Dan biarlah kami akan terus bersandar pada firman Tuhan dan bukan bersandar pada pengertian ataupun andaian kami sendiri. Terima kasih Tuhan memberkati para anggota gereja dan pendengar yang sedang mendengar, mengikuti program ini, agar mereka juga diberkati dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami mau sampaikan. Terima kasih oleh karena sudah mendengar, menjawab doa kami serahkan semua ini dalam nama Isa, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih Pastor Jibril atas doa yang begitu luar biasa sekali. Baiklah, pada pagi hari Sabat ini dan pada Sabat pelajaran ke-6 ini kita mempunyai 4 tajuk kecil yang coba kita urungkaikan pada pagi hari Sabat ini, yaitu tajuk kecil pertama adalah andaian, yang kedua translation, yang ketiga pengalaman kebudayaan atau budaya, dan yang keempat dosa. Dan inilah yang kita rangkumkan pada pagi hari Sabat ini. Bagaimana ini boleh mempengaruhi daya tafsir kita terhadap Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Alkitab yang kita ada sekarang ini adalah translation. Alkitab sebenarnya
ditulis daripada 3 bahasa utama, yaitu Ibrani, Aramaik, dan Greek. Kita tidak mempunyai akses untuk itu di dalam tangan kita. Mungkin kita membaca pelajaran ataupun buku Alkitab kita melalui translations. Jadi pada hari Sabat ini saya begitu mempunyai keinginan untuk bertanya kepada Pastor Jibil. Memandangkan Alkitab itu, Pastor, Yes. waktu dia ditranslate, paling tidak ada 3 karakter penafsiran. Yang pertama disebut literal atau formal, yang kedua disebut sebagai contemporary, dynamic, yaitu menekankan makna berbanding dengan literal tadi, ayat ke ayat, tapi ini lebih kepada menekankan makna, temporary. Yes. Dan yang terakhir itu di paraphrase ataupun disingkatkan, dirumuskan. Jadi mungkin kita bingung kenapa membaca Alkitab. Bagaimana kita membaca Alkitab ini? Jadi berdasarkan pelajaran ke-6, mengapakah penafsiran amat diperlukan pada waktu membaca Alkitab? Apapun translation, apapun karakter, mengapa itu penting sekali penafsiran waktu membaca Alkitab? Terima kasih Pastor. Dengan ini soalan penting. Kalau kita baca pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini sangat bermanfaat, dan soalan yang Pastor Erwin telah ajukan tadi sangat penting. Karena membaca bukan hanya setakat membaca firman Tuhan Alkitab ini. Dia perlu dan pentingnya penafsiran itu. Kenapa dia penting? Sebab kita membaca dalam isi ataupun pemahaman kita, bukan bersandar pada pemahaman kita. Kita berpandukan kepada teologinya, ajarannya, doktrinnya. Dan kita melihat di sana bahwa di dalam pelajaran sekolah Sabat mengatakan bahwa kita tidak berpandu pada pengertian sendiri, dan kita perlu dengan tafsiran ini oleh karena setiap yang diperkatakan dalam firman Tuhan itu dia mempunyai teologi dan ini doktrin ataupun pengajarannya. Jadi supaya kita tidak lari daripada apa yang telah diajarkan oleh Alkitab. Kebenaran Alkitab itu yang ada di dalam Alkitab, supaya dia tidak lari. Dan begitu juga supaya ada kesatuan. Apabila seorang membaca dan saya membaca dan mempunyai penafsiran yang selaras dengan apa yang diajarkan kebenaran Alkitab itu, kita mempunyai pemahaman yang sama. Walaupun mungkin berbagai bahasa yang kita baca di dalam Alkitab ini. Mungkin bahasa dusun, bahasa Malaysia, bahasa Inggris dan sebagainya. Tetapi dasarnya adalah firman Tuhan itu yang benar dan ajarannya sama. Doktrinnya sama dan teologinya sama, supaya kita ada kesatuan dalam satu misi. Sebab Tuhan mempunyai misi di dalam firman-Nya ini yang dia telah beritahu kepada semua orang, pada semua bangsa, bahwa kita mempunyai misi setelah kita mendapat tafsiran yang betul. Jadi pentingnya ialah supaya kita ada kesatuan di dalam teologi, pemahaman Alkitab, doktrinnya, ajarannya, dan juga kita ada kesatuan misi. Terima kasih. Saya lagi mempunyai satu apa yang saya sebut ini sebagai bagaimana itu bisa terjadi atau boleh terjadi pengertian yang sama, penafsiran yang sama. Kalau kita pasti bahwa anak kecil, orang dewasa, remaja membaca ayat yang sama boleh mempunyai akhir pengertian, penafsiran, result yang berbeza. Orang yang berpendidikan atau orang yang mempunyai kepelbagaian dalam pendidikan membaca ayat Alkitab itu pasti mempunyai penafsiran yang berlainan. Ada apa kira-kira di sana yang selain Pastor katakan tadi yang perlu kita ada di dalam pembacaan itu sendiri? Ya, jadi kalau dalam berbagai peringkat mungkin dari pendidikan dan budaya itu, seorang itu harus ketepikan dia punya anggapan ataupun perspektifnya
ataupun andaiannya, dia harus ketepikan. Jadi kita harus bersandar. Kalau anak yang kecil biasanya bergantung pada orang yang lebih dewasa untuk mengerti. Kadang-kadang dia bertanya, dan apa arti? Biasanya kanak-kanak kita ambil cerita-cerita dan dia mudah dimengerti. Manakala yang mungkin peringkat remaja dan remaja dewasa itu mempunyai pemahaman yang berlainan. Tetapi apapun pemahaman itu harus diketepikan. Jadi saya mempunyai pemahaman ataupun anggapan yang lain, andaian yang lain dengan Alkitab, dengan firman itu, saya harus ketepikan itu. Saya harus pergi kepada apa prinsipnya. Yang paling penting ialah prinsip yang diajarkan dalam Alkitab itu. Berbalik kepada apa yang kita sudah dengar tadi, saudara-saudara, prinsip Alkitab itu yang sangat penting. What the Bible say, apa Alkitab cakap. Dan Pastor Jibil telah menyebut tadi bahwa perspektif dan andaian kita perlu diketepikan. Dengan perkataan andaian ini akan membuat satu persoalan lagi. Dan persoalan ini saya ingin sekali tunjukkan kepada Pastor Ferdinand, yaitu Director Youth Director Sabah SD Mission. Pertanyaan ini adalah seperti begini, Pastor. Andaian adalah hasil latar belakang kita, yang juga membentuk corak pemikiran dan cara pandang kita terhadap persekitaran kita. Apakah peranan Roh Kudus dalam hal memperbetulkan andaian kita dalam mempelajari Alkitab? Silakan, Pastor. Terima kasih, Pastor Erwin. Apabila kita bercakap tentang andaian, memang itu dihasilkan oleh latar belakang kita. Bagaimana kita dibesarkan, bagaimana kita diajar, dan bagaimana kita melihat hal-hal di sekeliling kita. Jadi apabila kita bercakap tentang mentafsir atau tafsiran Alkitab, sudah pasti andaian ini menjadi background yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Sebab itu sebahagian daripada kita. Dan jangan kata kita yang sudah begitu jauh dari zaman Alkitab itu dituliskan. Sedangkan murid-murid Yesus pun, seperti yang pelajaran kita katakan, murid-murid Yesus tidak memahami apa misi Yesus yang sebenar ataupun bagaimana Yesus mencapai misinya itu. Karena andaian mereka untuk melihat seorang Mesias, seorang raja yang bersifat politik ataupun duniawi. Sedangkan Yesus melihat kepada yang rohani. Dan apabila ini bertembung dan andaian murid-murid Yesus itu mempengaruhi tafsiran, cara mereka mentafsir firman Tuhan, mereka lebih kepada andaiannya. Karena itu mereka dipengaruhi oleh keadaan sekitar dan bagaimana mereka telah dibesarkan, ajaran-ajaran itu. Jadi hanya dengan kuasa dari Tuhan atau ilahi, yaitu Roh Kudus, seperti yang kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sekali lagi ingin menekankan bahwa hanya dengan pimpinan Roh Kudus sahaja kita boleh mentafsir Alkitab itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak ada usaha kita yang lain selain daripada kembali kepada ayat inti kita tadi yang mengatakan kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya, buat apa kita baca firman Tuhan? Kita harus percaya bahwa ini dari Tuhan dan ini Tuhan berikan pada kita untuk kita pelajari, untuk kita turuti. Dan pada masa yang sama kita harus berusaha untuk menyelami Alkitab ini, karena seperti yang dinyatakan Alkitab ini ditulis pada ribuan tahun yang lalu. Konteksnya, suasananya jauh berbeza. Jadi andaian atau background yang kita ada sekarang ini sangat jauh berbeza daripada waktu Alkitab ini ditulis. Dan itu kita perlu keep in mind.
dan kita perlu untuk belajar mengetepikan, mengambil apa yang Pastor Jibil katakan, ketepikan kita punya andaian, karena itu akan mempengaruhi tafsiran kita. Dan untuk mengetepikan itu, kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus sahaja yang boleh membantu kita untuk mengatasi andaian-andaian ini ataupun ego kita. Jadi kita rendahkan diri, minta bantuan, minta pimpinan dari Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja. Pada saya sangat-sangat bersyukur karena Alkitab yang kita ada, khususnya Alkitab di Perjanjian Baru, Kitab Matius, Kitab Yohanes, Kitab Lukas, ditulis pada jarak waktu dia dengan Yesus itu sangat dekat. Mungkin sekitar 30 tahun setelah Yesus meninggal atau mati, diangkat ke surga, atau sekitar kurang daripada 50 tahun. Artinya yang menulis ini benar-benar ada pada waktu Yesus sedang berkata-kata tentang firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Pastor Ferdinand. Kita telah diberitahu bahwa persepsi pada waktu membaca Alkitab mempengaruhi pengertian penafsiran kita terhadap Alkitab itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Ada kecenderungan kita atau ada kecenderungan orang menggunakan ayat Alkitab ini yang sudah dikatakan oleh Pastor Ferdinand, yang ditulis dari jenjang waktu yang berlainan, keadaan politik yang berlainan, keadaan sejarah yang berlainan, mengambil ayat sepotong-sepotong dan dikompil atau diambil ayat-ayat ini dari berbagai buku-buku, berbagai tahun penulisan, dan dibuat satu buku, satu timeline ayat Alkitab untuk menyokong kemungkinan keinginan seseorang untuk membenarkan pendapatnya. Jadi saya ingin bertanya kepada Pastor Jibil, kira-kira apakah kita dianggap bertanggung jawab dan beretika mengambil ayat sepotong-sepotong dari Kejadian atau dari Wahyu untuk pendekatan kita di dalam mendekati Alkitab? Terima kasih, Pastor Erben. Soalan sangat penting. Satu soalan lagi yang sangat penting untuk ditanya. Apa kecenderungan apabila seorang ini mengambil sepotong-sepotong daripada mungkin Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru dan beberapa buku yang lain dalam Alkitab, dan kita tidak seharusnya mengambil pendekatan seperti itu, sebab apabila dia melakukan seperti ini, mungkin ayat yang dia ambil sebelumnya atau selepas itu tidak relevan dengan apa yang dia mau dia lakukan. Misalnya ada cerita seperti ini, orang ini terlalu, dia pendekatan dia untuk membaca Alkitab seperti itu, dia hanya secara rawak buka Alkitab, kemudian dikatakan Yudas pergi dan menggantungkan dirinya, dan orang itu baca, sebab secara rawak diambil sepotong, kemudian dia buka lagi secara rawak, dikatakan perbuatlah demikian, kemudian dia pergi dan dia menggantungkan dirinya. Jadi itu masalahnya apabila pendekatan itu dia lakukan, ambil sepotong dan sepotong di sana, sepotong di sini. Sebenarnya ayat yang dia baca itu yang dia mau aplikasikan, tetapi pendekatan dia salah. Jadi itu masalah yang timbul. Masalah besar sekali kesannya jika mengambil sepotong-sepotong, dan artinya Pastor, saya andaikan, ini andaian ya, saya andaikan Pastor punya respon tadi, kalau kita ambil ayat sepotong-sepotong dan tidak mempunyai sistem, ianya tidak beretika. Ianya tidak menghormati firman Tuhan itu sendiri. Yes, Pastor. Bagaimana pula pendapat Pastor Ferdinand tentang hal ini? Ya, saya setuju kalau cara begitu kita katakan tidak bertanggung jawab dan tidak beretika. Karena kita tahu bahwa
kalau kita ambil apa yang kita suka saja, itu adalah kehendak kita, bukan kehendak Alkitab itu sendiri. Dan dalam Alkitab itu begitu banyak perkataan, begitu banyak yang sudah tertulis, dan kita boleh manipulasi dengan mengambil sepotong-sepotong ayat atau perkataan untuk menyokong idea kita atau ideologi kita, tujuan kita. Jadi ini kita panggil sebagai manipulasi. Dan ini sudah pasti tidak bertanggung jawab, tidak beretika. Kita tidak jujur kepada Alkitab itu sendiri. Dan kita mengambil ayat itu atau perkataan itu out of context ataupun di luar daripada konteksnya, di luar daripada maksud yang sebenar. Maka apabila kita belajar Alkitab, kita juga perlu belajar selain daripada berserah kepada Roh Kudus untuk menyingkirkan andaian-andaian pribadi, kita juga perlu belajar kaidah atau cara-caranya bagaimana kita boleh memahami Alkitab itu sedekat-dekatnya seperti waktu dia dituliskan. The original meaning ataupun story atau apa yang tertulis pada waktu itu, dan barulah kita boleh membuat pentafsiran yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya terkesan pula tuduhan beberapa scholars ataupun beberapa sahabat-sahabat kita yang bukan seagama dengan kita, yang mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu sudah tidak original lagi ya. Karena begitu banyak tafsiran. Ada tafsiran yang disebut sebagai tafsiran ayat to ayat literal. Ada tafsiran dynamic, contemporary, ada tafsiran paraphrase yang dirumuskan, ya. Tapi apapun pada saya, apapun translation itu, cara penafsiran, cara menerjemahkan Alkitab itu, ya memperkayakan makna dalam Alkitab itu sendiri. Kira-kira bagaimana, Pastor? Ya, itu poin yang penting, Pastor. Sebab apapun terjemahan, apapun versi Alkitab, sama ada King James, New International Version, dalam bahasa Indonesia, seperti Pastor katakan, memperkayakan makna perkabaran ataupun misi dalam message Alkitab ini. Itu sangat penting, Pastor. Dan saya yakin apabila kita melihat yang seperti itu, bukan pula condemning yang Alkitab kenapa banyak tafsiran, kenapa banyak terjemahan, kenapa banyak versi, dan mempersalahkan Alkitab. Seharusnya mengambil itu sebagai satu kepentingan kita dan manfaat bagi kita untuk memperkayakan pengetahuan kita. Sebab Alkitab ini penuh dengan message. Ada sejarah, ada lagu, ada sajak, dan lain-lain lagi. Jadi balik kepada apa yang Pastor Ferdinand katakan tadi, bahwa sangat penting melihat daripada latar belakang seseorang itu. Dan apabila kita membaca Alkitab ini, kita lihat, jangan kita mengambil pengetahuan sendiri untuk mentafsirkan. Melihat mungkin apakah ini nubuatan, apakah yang saya baca ini sajak, apakah yang saya baca ini lagu, dan sebagainya. Jadi kaedah yang dimaksudkan oleh Pastor Ferdinand tadi ya, Pastor, kita sekurang-kurangnya mempunyai kaedah untuk membaca Alkitab. Paling tidak pun kita coba untuk melihat Alkitab itu dari sisi apa makna yang kita dapat daripada pembacaan kita. Ya, apa maknanya. Kadang-kala, Pastor, ya, kadang-kala kalau kita tidak lihat apa versi terjemahan, kita baca yang satu literal, akulah anak domba Allah, kata Tuhan. Tetapi berdasarkan budaya, domba mungkin di China atau di mana negara budaya, domba itu tidak terlalu berharga. Jadi penerjemah akan mengubahnya kepada binatang yang lebih dihargai oleh masyarakat atau community di sana.
boleh saja nantinya ditranslate akulah anak Allah kalau terkenal di sana. Itu sangat itu ya Pastor. Konteksnya ya. Konteksnya itu sangat membingungkan kalau konteks lain yang membacanya. Karena mungkin tidak ada domba di tempat itu. Karena tidak ada domba atau tidak berapa bernilai dombanya. Jadi kira-kira pada hari ini kita sudah tahu bahwa umat-umat Kristen dimanapun Anda berada, khususnya Adventist, Alkitab yang di tangan Anda mempunyai versi penafsirannya, dan kita kena bijaksana untuk melihat konteksnya dan bijaksana untuk melihat apa yang kita dapat dari sana. Pertanyaan yang terakhir ingin saya sampaikan kepada Pastor Ferdinand dalam beberapa menit ini. Kita adalah insan yang berdosa. Sebaik-baiknya apakah sikap, ya, saya ulangi, saya ini berdosa, kita ini berdosa. Sebaik-baiknya apakah sikap kita atau pendekatan yang kita harus buat dalam mendekati Alkitab ini? Ya, Pastor, apabila kita bercakap tentang keberadaan kita sebagai orang yang berdosa, ini adalah satu kesadaran bahwa kita ini limited, terhad, dan kita ini boleh saja melakukan kesilapan dalam apa yang kita tafsirkan. Itu sebabnya kita selalu tekankan, singkirkan andaian kita dan minta pimpinan Roh Kudus. Untuk melakukan ini, sikap kita harus bersikap terbuka dan merendah diri. Tidak menganggap yang kita ini sudah cukup pandai, lebih pandai dari orang lain, lebih benar dari orang lain, melainkan biarlah kita berpikiran terbuka, seperti yang dikatakan tentang translation ataupun versi-versi Alkitab. Jangan kita cakap, oh ini saja translation yang boleh diterima. Kita perlu memperkayakan dengan versi-versi yang lain. Ini cara kita belajar. Sebab apabila kita bercakap tentang translation itu, satu perkataan itu dari bahasa yang lain kadang-kadang tidak boleh diterjemahkan dengan satu perkataan dalam bahasa kita. Jadi dengan adanya versi-versi itu membantu kita untuk lebih luas pemahaman kita atau lebih kaya pemahaman kita. Jadi kembali kepada sikap, kalau kita tidak ada kerendahan hati dan keterbukaan kepada pimpinan Tuhan dan juga kepada bahan-bahan yang disediakan, termasuk versi-versi Alkitab ataupun commentary, Bible commentary dan alat-alat pentafsiran ini membantu kita boleh tersesat. Jadi dengan bersikap merendahkan diri dan bersikap terbuka kepada pimpinan Tuhan dan kepada pembelajaran kita, ya, saya percaya itu boleh memimpin kita lebih dekat kepada kebenaran walaupun kita ini sebagai orang berdosa. Terima kasih. Ada apa-apa mau ditambah, Pastor? Ya, Pastor. Terima kasih. Pendekatan itu. Dan untuk mencari kebenaran, kita harus minta pimpinan dari Roh Kudus untuk Alkitab. Mencari kebenaran itu artinya di Alkitab dulu, bukan pergi ke gereja-gereja. Karena ada orang yang pergi ke gereja satu, pergi ke denominasi satu, pergi ke denominasi yang lain untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu sudah ada dalam Alkitab sebenarnya, dan harus kebenaran itu dicari dari Alkitab ini. Jadi melihat doktrin, ajaran Alkitab, oh ini, barulah mencari gereja mana satu denominasi yang mengajar menurut kebenaran Alkitab itu. Baru dia dalam keterbatasan kita, orang yang berdosa, kita terbatas. Tetapi mencari kebenaran dengan pimpinan Roh Kudus itu sudah pastinya Tuhan akan menyediakan. Dan Tuhan dengan janji-janjinya, apabila kita mencari kebenaran itu, maka kita akan mendapatkannya. Jadi carilah dulu kebenaran Tuhan dalam Alkitab. Karena isi Alkitab ini sendiri, message-nya sendiri adalah kebenarannya itu yang disampaikan Tuhan kepada malaikat dan kepada rasul-rasul atau nabi-nabi dan terusnya kepada kita. Artinya kita sangat bersyukur sekali lagi, Pastor. Iya. Walaupun kita berdosa, Roh Kudus akan menuntun kita
kepada firman Tuhan yang hidup ini. Amin. Kebenaran sudah ada di sini. Iya. Jadi kita tidak perlu risau walaupun kita berdosa. Kita tidak perlu risau untuk membaca Alkitab. Justru orang berdosa yang perlu Amin. Alkitab ini sendiri. Nah, di akhir perbincangan kita pada pagi hari ini, kita sudah banyak mempelajari, saudara-saudara, dari dua narsumber kita, Pastor Jibil Simba dan Pastor Ferdinand Sawanai. Bagaimana kita memperlakukan Alkitab ini, penafsiran Alkitab ini, dan bagaimana kita bertindak di minggu depan. Ya, kira-kira pada minggu depan, bagi pendapat Pastor Jibil terlebih dahulu, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui semuanya ini? Terima kasih Pastor. Satu nasihat yang bakal kita akan dengar daripada pelajaran minggu depan. Yang pertama sekali, kita bersyukur karena Gereja Seventh Adventist menyediakan satu sistem pembelajaran melalui pelajaran Alkitab, Sekolah Sabat. Kita melihat bahwa pelajaran Sekolah Sabat ini dengan secara sistematik. Dan saya undang setiap anggota gereja dan rakan-rakan yang mendengar, mengikuti siaran ini, supaya mencari kebenaran dan mempelajari Alkitab. Karena pelajaran Sekolah Sabat ini ditulis dengan begitu teliti, dengan kajian dan pembelajaran pimpinan Roh Kudus, sehingga apabila kita mempelajarinya dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita dapat sesuatu dari pembelajaran kita. Jadi untuk minggu depan mari kita berserah kepada dengan pimpinan Roh Kudus sekali lagi, supaya kita dipimpin pembelajaran kita dan lebih mendalam dalam pembelajaran kita yang seterusnya. Terima kasih Pastor. Bagaimana dengan Pastor Ferdinand? Apa yang harus kita lakukan setelah mempelajari hari ini untuk lebih baik tahap keimanan kita pada minggu depan? Untuk aplikasi apa yang sudah kita dengar, mungkin kita boleh lebih kepada spesifik secara pribadi. Kita sendiri coba untuk mentafsir Alkitab. Maksud saya belajar daripada apa cara tafsiran Alkitab itu sendiri, daripada hanya kita mendengar dari pastor-pastor atau dari orang-orang yang pakar-pakar. Sangat penting bagi kita untuk coba membaca Alkitab itu bagi diri kita sendiri dan coba mencari makna untuk diri kita, dan barulah kita bandingkan dengan pendapat-pendapat pakar. Dengan begini kita memperkayakan lagi pengetahuan kita, dan sudah pasti dengan pimpinan Roh Kudus kita akan dipimpin kepada hal-hal yang baru atau hal-hal yang boleh membantu kita untuk bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan, karena semuanya ini kembali kepada sejauh mana kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Jadi seperti ayat inti kita katakan, kalau kita percaya, maka kita boleh mengerti, boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Iman itu ya. Iman. Yeah. Jadi pendek kata saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan apa yang kita dengar hari ini, jika kita berseru dan meminta Tuhan, Roh Kudus memimpin kita di dalam pembacaan Alkitab, di sana ada kesatuan di dalam pemahaman kita secara seumat Adventist. Jika kita mempunyai Roh Kudus memimpin kita di dalam penafsiran dan membaca Alkitab, di sana ada kesatuan pengajaran kita. Yes. Di sana ada kesatuan gereja kita. Di sana ada kesatuan misi gereja kita di Sabah khususnya atau di seluruh dunia. Oleh itu, saya sangat berterima kasih kepada Pastor Jibil. Terima kasih Pastor. Terima kasih juga Pastor. Ya, terima kasih kepada Pastor Ferdinand. Sama-sama. Terima kasih juga kepada semua para pendengar yang telah mendengarkan pelajaran hari ini. Ianya sangat luar biasa, dan ini akan membuat kita lebih dekat sehari kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum kita
mengakhiri sesi ini, saya ingin membawa kepada saudara berdoa. Dan doa ini akan ditutup oleh Pastor Ferdinand Soanais. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu, sehingga kami selesai dengan sesi diskusi pelajaran sekolah Sabat yang menekankan pada kami pentingnya pentafsiran yang benar supaya kami hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Namun kami akui sebagai manusia yang berdosa, dengan persekitaran yang berdosa, dengan keterbatasan kami. Seringkali kami mengikuti andaian kami masing-masing daripada mengikuti firman Tuhan itu sendiri. Sekali lagi pada saat ini, kami mohon agar Tuhan akan memimpin kami. Tuhan akan memberkati kami supaya kami boleh mendengar, boleh merasakan pimpinan daripada Roh Kudus yang akan membawa kami kepada kebenaran sementara kami mempelajari firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua anggota Gereja Seventh-day Adventist Mission Sabah yang senantiasa mengikuti rancangan Tetap Tenang dan Bersama di Rumah Saja. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang perintah kawalan pergerakan ini kita dipelihara dengan aman dan terhindar dari wabak virus corona ini. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita tetap dapat menyembah dan dapat meninggikan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada Sabat hari ini saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk membagikan dan mengongsikan kebenaran firman Tuhan. Dan judul yang saya akan kongsikan pada Sabat hari ini adalah landasan kerohanian yang teguh. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi. Seorang pendeta diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumah mereka. Setelah pendeta itu pulang, si istri berkata kepada suaminya, "Uang kita hilang. Saya pikir Pak Pendeta yang mengambil uang 50 euro di meja itu. Padahal uang itu saya mau berikan untuk pendeta." Dengan marahnya si suami berkata, "Jika begitu, dia pencuri. Jadi kita tidak perlu datang lagi ke gerejanya." 2 bulan kemudian si wanita bertemu dengan pendeta itu di sebuah jalan. Dan dengan terpaksa menegur dan menyapa pendeta tersebut. "Selamat pagi, Pak. Tentu Anda menyadari bahwa sudah lama kami tidak hadir ke dalam gereja karena kami marah padamu. Ketika Anda makan malam di rumah kami, di meja ada uang 50 euro yang hilang. Setelah Anda pergi, Pak Pendeta adalah satu-satunya orang yang datang ke rumah kami hari itu." Pendeta dengan tersenyum menjawab demikian. "Ya benar, aku yang mengambil uang itu dan menaruhnya dalam Alkitab
Anda agar tidak terkena tumpahan air atau sisa makanan. Maafkan saya ya, kalau waktu itu saya tidak beritahu Anda. Karena saya pikir Anda setiap hari pasti buka Alkitab. Wanita itu pun amat malu dan meminta maaf kepada pendeta. Setelah kembali ke rumah, dia mengambil Alkitab dan membuka Alkitabnya. Di sana terdapat 50 euro tersebut. Uang itu berada di dalam Alkitab sudah selama 2 bulan lamanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selama 2 bulan si wanita dan suaminya tidak pernah membuka dan membaca Alkitabnya, yang adalah firman Tuhan. Selama 2 bulan mereka telah menuduh pendeta itu yang telah mencuri uang mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga kita tidak didapati seperti kisah suami dan istri tersebut. Tidak membaca Alkitab, berprasangka buruk, dan menghakimi orang lain yang belum tentu bersalah. Alkitab hanya disimpan atau diletakkan di atas meja dan tidak pernah dibaca. Kepada pemirsa yang ada di rumah ketika ini, sudah 2 bulan kita berada di rumah sepanjang perintah kawalan pergerakan ini. Apakah kita juga mengambil Alkitab kita dan menyisihkan waktu kita untuk mempelajarinya dan membacanya? Semoga waktu stay at home selama 2 bulan lebih ini, Alkitab telah menjadi sahabat kepada saudara dan saya, bahkan menjadi sahabat yang terbaik. Amin, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan slide yang berikut ini, di sini sebuah gambar yang menyatakan ada free Bible study dan ada free wifi. Dan kita perhatikan gambar ini, yang lebih banyak yang masuk ke dalam adalah di free wifi. Sementara di free Bible study, saya hanya sendirian berada di sana dan masuk ke sana. Di mana mereka yang lain, saudara? Jadi sudah tentu gambar ini juga memberi kita suatu pelajaran bahwa dunia kita di masa sekarang ini yang menjadi perhatian semua orang adalah dunia alam maya. Sehingga Alkitab menjadi hal yang perkara kedua. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan tidak boleh melupakan bahwa sangatlah penting mempelajari dengan lebih teliti dan lebih mendalam secara apa? Terus menerus akan firman Allah dan tulisan Roh Nubuat. Memang benar yang dikatakan bahwa kita ini dibentuk dan dibentuk dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Makanan itulah yang diubah menjadi apa? Menjadi darah dan daging kita. Jadi jangan kita lupa bahwa itulah hakikat kehidupan kerohanian kita juga. Nah, mari kita baca Alkitab. Dia mengatakan, akulah roti hidup. Yakobus 6 ayat 48. Dikatakan di sana, akulah roti hidup. Bahkan di Yohanes 6 ayat 63 menjelaskan, mengatakan bahwa roh yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Jadi firman Tuhan adalah makanan untuk kerohanian kita, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak belajar firman Allah, tidak belajar Alkitab, sudah jelas bahwa kerohanian kita akan menjadi lemah, dan tidak punya kekuatan. Dewasa ini tidak banyak orang yang terus konsisten mempelajari firman Allah di rumah tangga secara teratur. Di abad yang penuh dengan kesibukan dan peradaban yang modern ini, para orang tua bagaimana? Sementara mereka sibuk mencari nafkah untuk apa? Untuk menafkahi keluarga mereka. Dan jikalau kita sudah perhatikan baik-baik kehidupan kita, memang kita akan menyadari bahwa kita
mengutamakan hal-hal duniawi. Seperti yang Raja Salomo tuliskan dalam Amsal 27 ayat 7. Dikatakan di sana bahwa orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Apa maksudnya ini, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan? Jadi artinya kalau kita sudah kenyang melihat dan mendengar dan membaca hal yang sia-sia, itu sebabnya selera rohani, bahkan selera kita untuk belajar akan firman Allah akan hilang. Itu sebabnya Salomo mengatakan seperti ini. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari saya arahkan pikiran kita. Khotbah ini mengarahkan kepada kita bahwa firman Tuhan menjadi fokus kita pada ketika ini. Dan mari kita pelajari Alkitab kita dengan cara yang konsisten, agar kita mengetahui dengan lebih terarah dan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia. Bukan hanya mengetahui apa? Mengetahui hal-hal yang akan terjadi nanti. Apa kata Alkitab? Tetapi kita harus, yang paling penting, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Membangun hubungan yang luar biasa dengan Yesus Kristus. Itu yang paling penting, saudara dan saudari. Ini merupakan satu rahasia di mana kita akan mendapat kekuatan untuk berdiri sendiri ketika hari kesusahan besar itu tiba nanti. Nah, di 5 Testimonius 129 mengatakan, satu topan sebentar lagi akan menjungkir balikan dan menguji landasan kerohanian setiap orang dengan sangat hebat. Satu ketika nanti kita akan melalui ini. Rohani, landasan rohani kita akan diuji, dijungkir balikan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan rohani kita? Landasan rohani kita seperti apa? Kalau kita sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan, saya yakin dan saya percaya kita akan menghadapinya dengan kuasa apa? Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan. Karena hubungan yang kita bangun dengan Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tulisan Roh Nubuat terus menyatakan bahwa masanya akan tiba apabila kita bertulis Alkitab ini tidak dibenarkan wujud lagi, tetapi jika sabda itu tertulis dalam ingatan kita, tiada siapa yang boleh merampasnya daripada kita. Amin. Puji Tuhan. Ini yang menjadi keutamaan bagi kita sekarang ini. Alkitab menjadi sahabat kita. Pelajarilah sabda Tuhan. Abadikan janji-janjinya. Janji-janji manisnya dalam ingatan, agar apabila kita dirampas, kita masih memiliki sabda apa? Sabda Tuhan. Inilah kata-kata Roh Nubuat yang mengingatkan kepada kita bahwa semua ini memicu, mendorong kita untuk memperhatikan Alkitab kita dengan baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca kutipan Roh Nubuat yang mengatakan seperti ini. Dikatakan, kepada saya ditunjukkan bahwa setan pada suatu waktu khususnya bersorak-sorai. Orang Kristen yang banyak jumlahnya itu dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Oleh sebab mereka apa? Mempertahankan kemurnian agama mereka. Alkitab dibenci dan usaha diadakan untuk apa? Memusnahkannya dari atas bumi. Orang-orang dilarang untuk membacanya dengan ancaman hukuman mati. Dan semua Alkitab yang dapat ditemukan telah dibakar. Tetapi saya melihat bahwa Allah memelihara firman-Nya dengan istimewa. Dia melindunginya.
Ini yang dilihat oleh pena inspirasi, tulisan Roh Nubuat. Lanjut dia mengatakan bahwa Alkitab dibaca dengan cara yang sangat rahasia. Dan mereka yang memperoleh kesempatan yang istimewa ini harus merasa bahwa mereka telah berwawancara dengan Allah, dengan anaknya Yesus, dan dengan murid-muridnya. Tetapi kesempatan yang diberkati ini menyebabkan banyak yang kehilangan nyawa mereka. Jikalau kedapatan mereka dibawa ke tempat pemancungan kepala, ke tiang siksaan, atau ke penjara sampai mati kelaparan. Waduh, sangat mengerikan saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Ini saya ambil dari tulisan-tulisan permulaan halaman 316. Itu sebabnya di saat-saat sekarang lah yang menjadi saat yang teristimewa bagi saudara dan saya untuk memperhatikannya. Karena sehingga satu saat nanti ini akan menjadi suatu kesempatan yang agak mendesak bagi kita untuk merenungkannya. Agak sukar dan agak susah. Dan mungkin jika bila mana terlambat, ini akan menjadi suatu hal yang terburuk dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen harus bersiap menghadapi apa yang segera akan meledak di dunia ini sebagai suatu kejutan luar biasa. Dan persiapan ini harus mereka adakan melalui apa? Melalui belajar firman Allah dengan tekun. Belajar firman Tuhan dengan tekun, serta berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan pengajaran-pengajarannya. Apa yang diajarkan di dalam Alkitab ini, itu juga yang diajarkan di dalam sifat dan perlakuan kita. Apa yang kita katakan, nah itu yang kita perbuat. Itulah yang menyebabkan mengapa ajaran Yesus itu takjub. Sebab apa yang dia katakannya, dia praktekkan dan lakukan. Karena kasihnya bukan di bibir saja, tetapi kasihnya boleh menjalar ke tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya untuk melayani manusia yang menderita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan kongsikan kepada saudara dan saudari pada Sabat hari ini hanya 2 landasan yang boleh membuat kita tetap kokoh dan teguh. Yang pertama, landasan yang kokoh bagi rohani kita adalah 1. Pelajari Alkitab dan Roh Nubuat dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sejauh manakah Anda mempelajari Alkitab saudara? Sejauh manakah Anda sudah membaca tulisan-tulisan Roh Nubuat? Walaupun kita mengerti bahwa tulisan-tulisan Roh Nubuat itu adalah tulisan yang kita mengerti bahwa tulisan-tulisan pena inspirasi Nyonya White itu adalah terang kecil kepada terang yang lebih besar, yaitu kepada Alkitab. Sejauh manakah saudara baca Alkitab? Saya mau bertanya, pada pagi hari Sabat ini, siapa di antara saudara yang tadi pagi sudah membaca firman Tuhan? 30 menit? Ada yang membaca selama 30 menit? Membaca Alkitab, berapa pasal yang sudah dibaca kalau sudah baca 30 menit? Ada yang membaca 20 menit? Mungkin ada yang membaca hanya 5 menit saja waktunya. Puji Tuhan karena Anda sudah menyisihkan waktu Anda untuk membaca firman Tuhan. Tetapi ingat, usaha untuk mendekati diri kita kepada firman Tuhan itu adalah suatu kesempatan yang sangat istimewa. Karena kita sedang bercengkerama, kita sedang berbual dengan Tuhan. Saudara, mana yang lebih penting saudara? Baca Alkitab atau berdoa? Atau kedua-duanya harus menjadi pilihan bagi kita? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sama ada membaca Alkitab ataupun berdoa, kedua-duanya penting. Kalau ditanya mana yang lebih penting, baca Alkitab atau berdoa, saudara akan jawab apa saudara? Ada yang baca Alkitab. Ada orang akan menjawab, oh saya pilih berdoa kepada Tuhan.
Boleh-boleh saja kita jawab seperti itu, saudara. Tetapi berdasarkan pengamatan dan keintiman kita dengan Tuhan Sang Khalik Pencipta kita, saudara akan pastikan yang saudara akan memilih kedua-duanya. Tapi kalau saudara diberi pilihan untuk pilih satu, pilih yang mana ya? Jadi saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, saya hanya membuka minda kita, membuka pikiran kita bahwa kedua-duanya itu adalah apa? Kesempatan yang indah. Ketika saudara membuka Alkitab saudara, itu artinya saudara sedang membaca dan berbual-bual dengan Tuhan. Nah, ketika saudara melipat tangan dan bertelut dan berdoa kepada Tuhan, saudara sedang berbicara ataupun berbual-bual dengan Tuhan. Sementara Anda membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan, kita sedang mendengar Allah berbicara kepada kita. Jadi sekarang, mari kita pastikan hidup kita diisi dengan hal-hal yang manis melalui firman Tuhan ini saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, landasan yang pertama ini sangat penting. Mengapa penting, saudara? Sebab inilah yang akan menentukan saudara bertahan atau tidaknya nanti ketika hari penganiayaan itu akan datang. Itu sebabnya hari ini, hari Sabat Tuhan, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk sisihkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, berapa waktu, berapa masa yang saudara mau sisihkan kepada Tuhan? Supaya saudara boleh bersama dengan Tuhan. Berapa masa yang kita perlu sisihkan setiap hari bersama dengan Tuhan? 5 menit? 10 menit, 30 menit, 1 jam, atau sepanjang hari? Saudara, apa kata Alkitab? Mari kita lihat Matius 26:40, terjemahan baru. Saya ingin bacakan dan kongsikan. Bahwa tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bukankah ini Alkitabiah, saudara? Bahwa Alkitab sendiri menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 1 jam bersama dengan aku. Ini ketika pengalaman murid-muridnya bersama dengan Yesus pada suatu malam. Dan akhirnya Yesus mengatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam bersama dengan aku? Ini Alkitabiah. 1 jam ini Alkitabiah untuk tuntutan bagi kita untuk mau datang kepada Tuhan. Bahkan tulisan Roh Nubuat juga berbicara soal waktu kita sisihkan dengan Tuhan. Apa Roh Nubuat mengatakan dalam peristiwa 45 hingga 4, peristiwa akhir zaman 45, dikatakan di sana bahwa adalah baik bagi kita untuk menggunakan waktu 1 jam setiap hari untuk merenungkan hidup Kristus. 1 jam, saudara. Alkitab juga mengatakan 1 jam. Ini Alkitabiah. 1 jam itu lama atau singkat? Bagi mereka yang sibuk di dunia ini, 1 jam itu agak lama. Coba bayangkan, saudara, ketika kita dipenuhi dengan kesibukan. Setiap pagi kita bangun, apa yang terjadi? Kesibukan itu sedang mendahului dalam segala waktu yang ada dalam kehidupan kita. Kita hanya menyisihkan paling lama 2 hingga 5 menit bersama dengan Tuhan, bersama dengan anak-anak, kemudian kita pergi ke tempat pekerjaan. Bagus kalau kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, membaca Alkitab. Tetapi yang menyedihkan adalah sebagian orang, bahkan banyak orang, karena sibuk, dia lari seperti kuda. Langsung bangun dan loncat dan pergi ke tempat pekerjaan. Tanpa berdoa, tanpa baca firman Tuhan, dan tanpa melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sungguh menyedihkan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita permantapkan landasan rohani kita sejak sekarang ini melalui apa? Melalui membaca dan memperhatikan firman Tuhan. Dan di dalam tulisan Ellen G. White mengatakan dalam Testimonies for the Church volume 5 page 717 dikatakan di sana, pelajarilah Alkitabmu melebihi cara belajarmu pada hari-hari yang lalu. Artinya, saudara,
Kalau dulu kita belajar Alkitab, baca Alkitab 1 hari 1 ayat. Sekarang bukan seperti itu lagi. Tapi kita belajar Alkitab. Ada yang sudah bisa baca dari waktu jam-jam yang hening, dia buka Alkitab sampai 1 jam lebih dia membaca Alkitab, berapa pasal yang sudah dibaca. Kalau dulu 1 ayat 1 hari cukup. Seperti makan pagi, tengah hari, dan malam. Begitulah cara kita baca Alkitab, 3 ayat 1 hari cukup. Tepuk dada, tanya apa? Tanya selera, itu tanya menu makanan itu, saudara dan saudari. Tapi kalau tepuk dada, tanya iman, kita sendiri yang memahami betapa pentingnya firman Tuhan yang menjadi makanan utama kita dalam hal-hal kerohanian. Itu sebabnya pelajari Alkitabmu melebihi cara belajarmu pada hari-hari yang lalu. Karena waktu yang lalu itu 1 hari 1 ayat. Tapi sekarang sudah berbeda karena kita sudah berada di akhir zaman. Jadi kita lebih senang dan membaca Alkitab. Bahkan kita dituntut oleh organisasi kita sekarang untuk menghafal 66 Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Itu sudah cukup bagus. Program ini cukup bagus. Anak-anak kita dididik untuk membaca firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan. Mulai dari anak-anak dan sampai dewasa. Kita harus perlengkapi diri kita. Dan kita harus mengubah. Kita tidak lagi dapat hidup hanya 1 ayat 1 hari. Tetapi kita boleh hidup dengan kokoh dan teguh ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini sebagai makanan sepenuhnya bagi jiwa raga kita. Amin, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Itu sebenarnya pelajari Alkitab kita. Jika engkau tidak berusaha mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih suci dalam pengalaman kerohanianmu, engkau tidak akan dapat bersedia untuk apa? Kedatangan Tuhan yang akan muncul di awan-awan. Perhatikan. Ini sangat penting, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Bahkan di tulisan Ellen G. White yang lain mengatakan, tidak ada hati yang sudah dibarui dapat tetap berada dalam kondisi yang baik tanpa menggunakan garam firman Tuhan setiap hari. Ini menjadi apa? Menjadi garam, seperti garam. Ya, kita tidak akan dapati diri kita dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan kondisi yang baik jika bila mana firman Tuhan ini diabaikan. Artinya rahmat ilahi harus diterima setiap hari. Jangan sekali-sekala, tapi konsisten setiap hari. Ini adalah hubungan kita yang konsisten dengan Tuhan. Ini adalah rahasia kita bertumbuh dan rahasia kita tetap kuat, tetap teguh. Kalau tidak, tak seorang pun akan tetap dalam keadaan bertobat. Firman Tuhan ini menjadi sahabat kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa kali setiap hari, masa berharga harus dihabiskan dalam doa. Dan pembelajaran kitab sungguh pun cuma menghafal ayat. Menghafal ayat, saudaraku. Agar kehidupan rohani wujud di dalam jiwa. Lihat anak-anak kita dilatih menghafal ayat sekarang. Mereka boleh hafal 1 sampai 66 ayat-ayat di dalam Alkitab. Kalau dapat menghafal 66 ayat Alkitab, apa yang boleh kita banggakan? Ya, sudah tentu Tuhan Yesus sangat menyenangkan hati Tuhan. Yesus sangat dimuliakan. Kalau sudah bisa menghafal 66, artinya kita sudah mengingat 66 Alkitab, baik di perjanjian gabungan dari Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi menghafal itu boleh membuka selera bagi kita untuk apa? Menyelami, bukan saja menghafal, menyelami, mengerti, mengaplikasikan apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang boleh bersahabat dengan Alkitab. Banyak juga orang yang menghina Alkitab. Banyak juga orang yang tidak menerima Alkitab. Alkitab ini sebagai cerita dongeng, sebagai cerita yang tidak relevan.
Tetapi ingat saudaraku, apa kata Alkitab bagi mereka yang menghina firman Tuhan? Dikatakan dalam Amos 8 ayat 12. Saya ingin bacakan di sini. Mereka yang telah menghina firman Allah, mereka yang sudah menganggap enteng terhadapnya. Apa yang terjadi kepada mereka, saudara dan saudari? Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Waktunya bukan waktunya untuk membaca dan mencari Alkitab lagi. Sudah terlambat bagi mereka. Dan inilah yang Amos katakan. Dan di peristiwa akhir zaman, 183 mengatakan inilah waktunya akan tiba kelaparan untuk mendengarkan firman Tuhan terjadi di muka bumi ini. Tetapi waktunya sudah terlambat. Itu sebabnya sejak sekaranglah adalah waktu yang sangat penting bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui apa? Melalui belajar firman Tuhan. Ini sangat penting, saudaraku. Ingatkan diri kita bahwa Alkitab ini sangat penting menjadi sahabat baik kita. Bahkan dikatakan dalam peristiwa akhir zaman 46 mengatakan tidak ada yang tahan berdiri selama pertarungan sengit. Pertarungan sengit. Suatu situasi yang sangat membimbangkan. Suatu pertentangan yang sangat hebat. Di mana landasan rohani saudara akan teruji. Semada kuat atau tidak, waktu itu akan teruji segala sesuatu. Segala sesuatu yang Anda persiapkan dalam diri kita. Terutama sekali landasan rohani akan dijungkir balikan sesuai dengan kutipan pertama yang saya bacakan tadi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Dikatakan tidak ada yang tahan berdiri selama pertarungan sengit yang terakhir kecuali mereka yang sudah membentengi pikiran mereka dengan kebenaran-kebenaran Alkitab. Membentengi pikiran mereka dengan apa? Firman Tuhan. Bukan saja dihafal tapi dibaca, dipraktekkan, dan menjadi sesuatu yang terutama dan yang menjadi perisai bagi hidup kita. Yesus juga menggunakan firman Tuhan untuk melawan godaan setan. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah lalu. Walaupun Yesus merupakan anak Allah, walaupun Yesus merupakan anak dari anak yang kita banggakan, turun ke dunia dan lahir ke dunia ini dengan keadaan yang paling hina. Tapi dia telah datang bukan dengan kekuasaannya tetapi dengan kemanusiaannya. Tetapi oleh karena bergantungnya kepada Tuhan dan dia bergantung sepenuhnya firman Tuhan, maka dia selalu menggunakan ada tertulis untuk melawan kuasa setan. Itu sebabnya Alkitab ini sangat berkuasa, saudara. Firman Tuhan ini sangat berkuasa. Jadi pastikan kita pelajari Alkitab kita melebihi cara-cara waktu yang lalu. Dikatakan seterusnya hanya mereka yang sudah dengan tekun mempelajari kitab suci, mempelajari, membaca Alkitab, dan yang telah menerima kecintaan akan kebenaran yang akan dilindungi, saudara, dari angan-angan hebat yang akan menawan dunia ini. Peristiwa akhir zaman 46. Kita akan dilindungi, saudara. Baca firman Tuhan. Ini adalah janji manis Tuhan. Nah, landasan rohani kita, bagi rohani kita, yang pertama tadi apa? Pelajari Alkitab kita dan tulisan roh nubuat dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan sekali-sekala, tapi konsisten. Sisihkan waktu kita bersama dengan Tuhan untuk mempelajari Alkitab. Karena sehingga satu saat nanti Alkitab ini tidak akan wujud lagi. Kita tidak akan dapat membacanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulang sekali lagi. Landasan yang kokoh bagi rohani kita adalah berhubungan dengan Tuhan melalui mempelajari Alkitab dan tulisan roh nubuat. Dah, yang kedua, yang terakhir, yang saya mau bagikan untuk yang terakhir ini, yaitu berhubungan dengan Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh. Sudahkah kita berdoa tadi pagi? Selepas kita bangun, ada kita berdoa langsung dengan Tuhan? Atau kita langsung ambil benda yang lain yang boleh menarik perhatian kita?
Mungkin barangkali handphone, mungkin barangkali buku, dan sebagainya. Tapi pastikan bahwa hidup kita sentiasa terarah dan sentiasa mengutamakan yang terutama dalam kehidupan kita. Berhubunganlah dengan Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh. Ini juga merupakan suatu landasan yang kokoh yang harus kita bangun di dalam hidup kita sejak sekarang ini. Selain daripada mempelajari Alkitab dan juga tulisan Roh Nubuat. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sudah tentu doa itu merupakan doa yang menuntun kita kepada kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Bukan membuka hati Tuhan supaya menjawab doa kita. Tetapi kita berdoa, dan gunanya doa itu adalah supaya kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Kita dapat berbual-bual dengan Tuhan. Kita dapat menyadari betapa kita ini memang benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan saja. Karena doa itu adalah sebagai nafas hidup. Tanpa nafas hidup, karena nafas hidup itu datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan nafas hidup sehingga kita boleh memiliki hidup, memiliki nyawa. Dan setiap nafas yang keluar daripada mulut dan hidung kita merupakan hembusan yang indah, karena itu adalah datangnya daripada Tuhan. Jadi kita harus hidup dipenuhi dengan doa. Nah, saya mau kongsikan kepada kita, mengapa doa ini sangat penting. Doa ini sangat penting, saudaraku. Ellen G. White katakan, sebelum engkau masuk ke tempat tidur, berdamailah dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Bawa anak-anak kita, rangkul mereka. Kita duduk sama-sama dan berdoa, bertelut di hadapan Tuhan. Barulah masuk ke tempat tidur. Kenapa, saudara? Kita harus berdamai dengan Tuhan sebelum kita masuk ke tempat tidur. Tulisan Roh Nubuat mengatakan, yang saya tidak sempat, minta maaf, saya tidak sempat tuliskan di dalam screen ini. Tetapi saya ingin kongsikan kepada saudara. Di dunia ini ada banyak orang yang tidak ingat Tuhan. Ketika masuk tidur, dia tidak ingat Tuhan lalu tertidur. Ada yang tertidur, dia tidak tahu dia tertidur sebab dia sudah mabuk dengan obat-obat terlarang. Atau minuman keras. Atau obat-obat yang merusakkan tubuh badan. Padahal mereka tidak tahu bahwa ketika tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita sedang tidur. Saudara, menurut survei yang diteliti, bahwa banyak 1/3 orang mati ketika tidur. Percaya? Percayakah kita bahwa dalam keadaan tidur manusia boleh mati? Ya, ini yang terjadi, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Mereka tidur tanpa berdoa kepada Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa di waktu keadaan tidur terjadi suatu serangan yang hebat dalam dirinya. Mungkin barangkali kena stroke waktu tidur, lalu dia mati. Oh, setan sangat senang melihat karena manusia itu mati begitu saja tanpa terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya Ellen G. White, Roh Nubuat menegur, menyatakan bahwa berhubungan dengan Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh. Berdoa, menekuni berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Berdoa, berdamai dengan Tuhan sebelum masuk ke tempat tidur. Karena kalau ketika kita sudah tidur, apapun yang terjadi ketika kita tidur, puji Tuhan, karena kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita sudah tidur tanpa berdoa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Di waktu saat tidur, kita kena stroke, kita tidak berdamai dengan Tuhan. Itu adalah suatu berita buruk bagi kita. Nah, ketika kita bangun, orang lain sudah tidak menghembuskan nafasnya. Bersyukur bagi kita yang ketika kita bangun, kita ingat Tuhan, kita bersyukur, memuji Tuhan, kita masih boleh menikmati janji-janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk mengakhiri khotbah pada Sabat hari ini, saya menghimbau kepada anggota-anggota gereja di seluruh Sabah ini, supaya tetapkan hatimu, agar kita memiliki keputusan untuk mulai saat hari ini, kita harus memperhatikan yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Karena ini merupakan landasan yang kokoh bagi kerohanian kita.
Tidak ada yang lain. Karena sehingga satu saat nanti, semua akan dijungkir balikkan. Bahkan landasan rohani pun akan diuji sehebatnya. Pada waktu kapan ujian yang hebat itu akan terjadi? Ketika hari penganiayaan itu akan datang. Bila penganiayaan itu akan datang, Roh Nubuat mengatakan ketika undang-undang minggu itu mulai dipaksakan. Jadi semua akan diuji. Apa yang diuji? Landasan rohani masing-masing akan diuji. Percayalah bahwa ketika kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, ketika persecution ataupun penganiayaan itu akan datang atau undang-undang itu mulai dipaksakan, apa yang terjadi dengan saudara? Ketika gereja mission kita tutup, gereja kita sudah tutup, kantor union kita sudah tutup, division, general conference, semua sudah tutup, tidak beroperasi lagi. Anda berada di pihak mana, saudara? Satu-satunya yang tinggal berdiri adalah pribadi kita. Masing-masing berdiri atas iman kita sendiri. Kita tidak lagi bersandar kepada pendeta, kepada elder, kepada siapapun. Tapi kita berdiri atas dasar iman yang kita bangun dengan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah membangun hubungan dengan Yesus Kristus sejak sekarang ini, sudah tentu saya yakin, saya percaya di akhir nanti kita akan apa? Kita akan bertahan. Karena saudara, sekalipun semua sudah ditutup, Anda tetap berdiri karena Anda memiliki iman pada Yesus. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita mulai sejak sekarang ini. Karena kita telah menyadari bahwa di musim perintah kawalan pergerakan ini, banyak waktu kita bersama dengan Tuhan. Waktu yang ada sekitar 2 bulan lebih itu sudah cukup lama. Banyak orang sudah meronta-ronta, sudah stres berada di dalam rumah. Tapi saudara bagaimana? Saudara stres karena makan minum di rumah? Bukan itu saudara. Tapi saya percaya di waktu 2 bulan lebih ini, kita telah membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Membangun pribadi, membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saya pikir di musim COVID-19 ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendekati keluarga kita masing-masing, untuk berhubungan akrab dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Adalah waktu yang terbaik. Inilah yang disisihkan, dan inilah yang kita lalui sebenarnya, saudara. Kita tidak merungut karena keadaan PKP ini, tetapi ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa daripada kita, karena kita tetap apa? Setia kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu di masa yang akan datang ini. Kalaupun 2 minggu dari sekarang akan kembali normal, yang normal di tempat kita sekarang ini, semuanya akan berjalan dengan kembali seperti biasa. Kita tidak lagi di bawah perintah kawalan pergerakan. Apakah Anda masih tetap meneruskan hubungan pribadi kita dengan Tuhan selama 2 bulan lebih ini yang kita bangun dengan Tuhan? Biarkanlah, pastikan itu konsisten sampai seterusnya nanti, karena kita sudah berada di akhir zaman. Semuanya sudah dinubuatkan dalam Alkitab bahwa akan berakhir segala sesuatu di dunia ini, tapi kita tetap percaya bahwa janji Tuhan di 2 Tawarik 20 ayat 20 mengatakan, saya baca di sini, atau mari kita sama-sama baca. Anda baca sesuai dengan buku Alkitab yang Anda buka di rumah Anda masing-masing. 2 Tawarik 20 ayat 20. Inilah janji Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita ketika ini. Mari kita sama-sama baca Alkitab. 1, 2, mulai. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Inilah janji Tuhan. Biarkan janji Tuhan ini menjadi sesuatu yang memberi kita kekuatan dan semangat untuk terus berjuang sementara berada di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa ke depan ini, tetapi yang pasti Alkitab tetap memberi janji-janji yang manis untuk menghadapinya.
Jadi saudara, kalaupun kita menghadapi masalah-masalah, halangan-halangan untuk tidak dapat baca Alkitab, saya percaya itu semua kita boleh hindari. Kalaupun ada masalah-masalah yang lain, saya mau katakan di sini sebagai yang terakhir. Jangan katakan kepada Tuhanmu betapa besar masalahmu, tetapi katakan kepada permasalahanmu betapa besar Tuhanmu, Allahmu. Amin, saudara-saudara. Ini yang harus kita pegang. Semua ini karena janji-janji manis Tuhan yang membuat kita lebih kuat, kokoh, teguh karena firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, kami bersyukur dan bersuka cita pada hari Sabat yang indah ini. Boleh bersama-sama dengan keluarga masing-masing di rumah. Sementara kami mendengar pekabaran firman Tuhan melalui media, Hope Media Sabah, yang disiarkan secara premier dan ditonton dan dilihat dan didengar. Dan bagi kami yang memiliki kesempatan untuk mendengar, pakai telinga yang kami ada, ini membawa kami suatu ke tahap yang lebih indah, lebih baik, lebih kuat oleh karena menerima berkat Tuhan pada hari Sabat hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada ketika ini, di rumah Anda masing-masing. Anda sudah diberkati dengan firman Tuhan, Anda sudah diteguhkan dan Anda sudah dikuatkan. Kiranya berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam rumah tangga saudara dan saudari masing-masing di rumah, sehingga kita sentiasa meninggikan Tuhan. Dan inilah ibadah kita yang sejati dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah mengampuni kami dan menerima kami sebagaimana kami ada. Terpuji namamu Tuhan, agar kami terus meninggikan nama Tuhan dan terus mengumandangkan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui janji-janji manis Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang kami boleh hanya dapatkan melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan sendiri. Terpuji namamu Tuhan, hamba-Mu Engkau sudah guna pakai untuk menyatakan berkat Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan serahkan sekali lagi kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Karena kami persembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami sudah berdoa dan serahkan di atas nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin.